106.1 Jeronimo Real Son of Jogja. Halo, selamat sore Kanca Muda Jogja. Ketemu lagi di Sidilan Sibakul Jajah Deso Milangkori. Dan acara ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan didukung penuh oleh dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Dan hari ini kita masih di tempat yang luar biasa. Kita masih di tempat yang asik banget nih Kanca Muda. Buat kamu yang pengen datang ke sini nongkrong sore-sore, menikmati makanan tradisional di sini, terus menikmati suasana sungai, bisa banget langsung kamu googling Taman Senja Ngelo. Itu tempatnya di Pungkuran, Kanoman, Kelurahan Pleret, Kanca Muda Jogja. Kamu bisa langsung main ke sini. Kayaknya kalau sore-sore tuh romantis gitu tempatnya, di situ enak gitu Kanca Muda. Dan hari ini Awan Narendra nggak sendiri, Awan barengan sama beberapa orang yang luar biasa. Ada empunya tempat ini Kanca Muda. Ada Pak Lurah Pleret, Bapak Taufik Kamal. Kayaknya nggak cocok kalau dipanggil Pak ya, Mas aja ya. Mas Lurah. Siap. Selamat sore Mas, apa kabar? Selamat sore Kanca Muda. Wih, luar biasa. Terima kasih Mas Lurah sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya buat ngobrol-ngobrol di sini. Matur nuwun. Dan ada satu lagi nih Kanca Muda Jogja dari Pleret juga. Ini adalah salah seorang UKM yang ada di Pleret. Ada Mbak Salis. Halo Mbak Salis. Halo, selamat sore. Sehat Mbak Salis? Alhamdulillah. Dan Mbak Salis ini adalah owner dari Kedaton Tailor dan Konveksi. Kedaton Tailor Konveksi. Iya. Bisa dicek nggak di webnya di mana gitu Mbak? Di websitenya di kedatonkonveksi.com. Ini adalah bergerak membuat apa aja nih Mbak? Jasa konveksi, pembuatan seragam, maklon, kaos, sablon, macam-macam lah banyak. Oke, jadi buat kamu yang pengen lihat-lihat kualitasnya seperti apa, tempatnya di mana, bisa langsung googling ya Mbak ya? Iya, bisa ada di websitenya. Oke, dan satu lagi nih Kanca Muda Jogja dari Dinas Koperasi UKM DIY yang selalu nemenin kita, ada Mbak Ratna Listiani. Halo Mbak, apa kabar? Halo, apa kabar? Selamat sore Kanca Muda semua. Beliau adalah Kasubit Pelayanan Kewirausahaan KUMKM. Ya. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Mbak Ratna. Sama-sama, ketemu lagi. Ini Mbak Ratna nih yang ngajakin kita jalan-jalan nih Kanca Muda, keliling-liling. Dan kali ini kita datang ke Pleret nih Kanca Muda. Sebenarnya Pleret ini luar biasa potensinya, sejarahnya ada, wisatanya ada, terus kemudian UKM-nya juga banyak. Potensinya banyak banget ya Mas Lurah ya di sini ya. Iya, memang potensinya menurut saya luar biasa Pleret itu. Yang pertama dari sisi sejarah, karena dari toponim Kelurahan Pleret itu padukuannya itu semuanya toponimnya kerajaan. Masih menggunakan toponim yang dulu digunakan pada saat Mataram Islam, J. Betul. Jadi ada Kedaton tadi itu sendiri, ada Keputren, ada Pungkuran yang saat ini kita mungkin di sisi belakangnya keraton. Kemudian ada lagi Kauman. Ya, ada 11 padukuan. Intinya semua punya karakteristik tersendiri dan potensinya ya salah satunya adalah diapit dua buah sungai. Oke. Iya, Sungai Kopak dan Sungai Gajah Wong. Oke. Dan ini sebenarnya sepertinya sudah disadari oleh masyarakat sini bahwasanya Pleret ini punya potensi sejarah yang luar biasa. Ada banyak situs sih Pak di sini Pak. Untuk situs jumlahnya dibagi dalam 3 kelompok, yaitu situs yang saat ini dari Kerajaan Sultan Agung, kemudian ada yang dari Sunan Amangkurat, kemudian yang terakhir adalah makam Ratu Malang. Jadi ada 3 zonasi. Untuk situsnya sangat banyak karena setiap misalkan dari Sultan Agung itu ada Lemah Dhuwur, kemudian di Keraton Pleret itu sendiri zamannya Sunan Amangkurat itu banyak sekali, ada situs Masjid Agung Kauman, ada sekarang mungkin situs Kedaton saja ada 3, kemudian yang masih tampak utuh itu makam Ratu Malang. Oke. Gitu. Dan katanya di taman makam Ratu Malang itu ada pohon yang memang hanya tumbuh di Pleret ya Pak ya? Ya, untuk masalah hanya tumbuh di Pleret atau tidaknya kita kurang tahu, tetapi jadi ciri khas gitu ya. Jadi ciri khas yang saat ini pohon itu sangat besar, namanya pohon jangkang. Dan saat ini kalau terlihat kita mau di tengah, di pucuk gitu ya, pohon jangkang itu di sebelahnya ada yang nama sendang dan airnya itu nggak pernah mengering di sana. Oh betul, gitu. betul. Jadi kalau menurut mitos gitu ya, kalau mitosnya itu memang di situ ada suatu air yang kemungkinan besar ada kaitannya dengan pohon jangkang itu sendiri. Oke. Nah, jadi dari dulu itu mungkin pohon itu kan menyimpan air ya, sehingga di atas gunung aja
airnya melimpah ruah dan nggak pernah kering itu. Jadi kamu bisa membayangkan Kaca Muda ketika kamu main ke Pleret, sebenarnya kamu nggak cuma menikmati wisata alamnya, tapi kamu juga bisa mempelajari sejarahnya. Karena sebenarnya Pleret itu adalah bentuk awal kerajaan Mataram Islam, karena dilihat sendiri tadi toponimnya aja Pak Anjay. Betul. Toponim Ya, itu toponim. mungkin nama-namanya gitu Kaca Muda. Oke, kalau di sebuah kerajaan biasanya sebuah daerah itu dinamai sesuai dengan penghuninya ya. Kalau misalnya di situ kerajaan Kedaton. Ya, sesuai dengan lokasi waktu itu. Waktu itu Ya. untuk pemuka agama namanya Kauman. Kauman, ada Bedukan, ada Kerto ya, Kertonya Pleret itu kan sekarang masuk di SRS juga. Artinya juga potensi yang luar biasa gitu. Oke. Gitu. Dan wisatanya juga sekarang sudah mulai dikembangkan, terutama tadi di pinggiran sungai ada 2 ini Iya. kayaknya sudah mulai potensi ini digali ya Pak ya. Betul. Jadi memang begini konsep besar dari Pleret. Ketika kita belajar di situs itu kan notabene agak seragam ya, agak sama. Oh, kita belajar batu, belajar seperti ini, tapi kita mencoba melengkapinya untuk membuat daya tarik di Pleret itu menjadi, kalau Indonesia itu wonderful, di sini punya slogan yang saat ini kita percayakan besar, yaitu Heritage of Mataram. Artinya Pleret ini adalah warisannya Mataram, dan kita pernah mengalami puncak kejayaannya pada saat dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo yang sudah menguasai Jawa, bahkan sebagian Madura, bahkan sebagian Kalimantan gitu ya. Dan ini akan kita kembalikan lagi, tetapi konsepnya untuk mensejahterakan masyarakat. Lah, kita coba bangun beberapa objek-objek wisata yang berbasis masyarakat supaya ekonomi ini segera tumbuh pasca pandemi. Nah, salah satu potensi yang mungkin bisa kita gali adalah sungai ya. Khusus Sungai Opak itu sendiri mengalir cukup besar ya, dari Gunung Kelir sampai ke tempurannya itu ada potensi untuk melakukan rafting. Kemudian di pinggiran sungai menjadi wisata seperti ini yang tujuannya untuk konservasi lingkungan, kemudian menambah penghasilan bagi usaha-usaha UKM, khususnya untuk penjual gorengan, penjual makanan seperti itu. Oke, jadi melestarikannya alam dapat, wisatanya dapat, mendukung ekonominya juga dapat nih Pak. Betul, Dan memang pariwisata. sejarahnya juga terjaga gitu. Iya, betul. Dan kalau misalnya ngomongin soal UKM pendukung sektor wisata ini, ada berapa banyak sih Pak UKM yang ada di Pleret nih? Untuk UKM, kalau kita melihat di data statistik ya, bagi menggunakan datanya Dukcapil itu ya, itu di statistik wira swasta kita ada 3.000-an. Banyak ya? Ya. Banyak. Maaf, 1.000-an ya, 1.000-an Pak, 1.000-an, kemudian yang buruh 3.000. Oke. Tapi saya yakin yang buruh itu banyak yang wira swasta. Benar. Gitu. Cuman KTP-nya rada buruh ngoten. Gitu. Supaya apa ya, masyarakat yang tahu. Iya. Itu. Jadi sebenarnya potensi ini sangat luar biasa. Betul. Dan potensi ini ditangkap oleh Dinas Koperasi ya Mbak ya. Kalau misalnya Mbak Ratna melihat sendiri perkembangan UKM di Pleret nih seperti apa sih Mbak Ratna? Oke, kalau dari identifikasi yang sudah pernah kita lakukan untuk di Pleret ini perkembangannya sudah bagus sekali ya. Contohnya yang ada di samping saya ini contoh UMKM yang sudah berjalan 4 tahun ya Mbak ya, kalau nggak salah itu sudah memiliki karyawan yang cukup banyak dan sudah skala ekspor seperti itu. Artinya kan potensinya itu sangat tinggi sekali untuk yang di Pleret, didukung juga dengan potensi alam, kemudian untuk pariwisatanya dan kemudian tentunya untuk potensi budayanya seperti itu. Itu semua akan saling terkait untuk mendukung dalam peningkatan perekonomian di wilayah Pleret ini sendiri. Oke. Dan ini salah satu UKM yang ekspor nih Mbak ya? Mbak, Iya. Ya. Mbak Sali sudah ekspor kemana Mbak nih Mbak? Di Malaysia pernah, Brunei juga iya. Oh, luar biasa. Jadi tidak hanya sekedar jasa saja, tapi ada produk jadinya yang kita ekspor. Oke, dalam bentuk apa tuh Mbak kalau boleh tahu? Jadi kan kami memproduksi sorban imamah yang biasa dipakai di kepala itu. Kalau biasanya kan itu seperti kain lilitan, tapi kita bikin inovasi baru di mana itu bisa langsung dipakai. Jadi tidak perlu repot-repot dililit, tapi bisa langsung dipakai. Oh iya, sekarang kan orang mah cari yang praktis-praktis gitu Iya, ya. yang praktis itu. Dan saat ini juga sudah kita ke ini haki untuk karyanya ini. Oh, luar biasa. Baru proses di haki ini. Jadi Itu sudah iya. dalam proses haki untuk bentuk yang seperti itu. Iya, kemarin juga difasilitasi oleh Dinas Koperasi juga. Oke. Sama Disperindak. Dalam hal apa nih waktu itu difasilitasinya waktu itu? Ada pelatihan untuk branding itu, kemudian kita
kirimkan logonya, karena ini kan sebenarnya sudah ekspor tapi ternyata logonya ini ada yang ada yang banding seperti itu. Oh, akhirnya gitu ya. mau nggak mau kita harus nyari merek lain, akhirnya difasilitasi dari Disperindak dan Diskoperasi ini untuk kemudian diuruskan di sana kayak gitu. Oke, oh jadi Dinas Koperasi ini sangat memperhatikan ya Mbak ya, dari brandingnya harus seperti apa, kemudian Betul. logonya seperti apa, membantu pengurusan haki juga Mbak. Ya, kalau untuk dari Dinas Koperasi kami pendampingan dalam persiapan ekspor ya Mas ya. Oke. Karena kan untuk Dinas Koperasi ini kan ada tupoksi sendiri gitu. Mungkin untuk yang pengurusan haki ini mungkin nanti ke Disperindak, tapi untuk di kami untuk Adalah pendampingan persiapan ekspornya. ya ada untuk persiapan ekspornya, salah satunya mengenai brandingnya itu sendiri gitu. Oke. Dalam pengajuan haki itu makanya tadi Mbak Sally sudah mengatakan ya, pernah sudah punya merek, sudah pernah punya brand sendiri, tapi ternyata ada yang banding. Nah, itu kan menjadi bagian dari pembinaan kami. Bagaimana caranya kita membuat membranding suatu produk supaya khas, kemudian bisa untuk pengurusan di hakinya itu bisa lolos seperti itu. Karena memang haki ini nanti kan seluruh Indonesia ya Mas ya. Betul. Jadi kalau bisa merek itu memang ada satu gitu, nggak boleh ada yang nyamain, walaupun dari segi penamaannya, kemudian dari ikonnya itu sendiri itu seharusnya tidak ada yang sama seperti itu. Oke. Jadi memang akhirnya ketika kamu pengen tahu lebih banyak soal branding seperti apa, kemudian pengurusan haki, kemudian ekspor impor seperti apa, langsung main ke Dinas Koperasi UKM DIY. Di sana bisa konsultasi, ngobrol-ngobrol, pelatihan juga banyak, sering gitu ya Mbak ya. Betul. Buka tiap hari kan Mbak Ratna? Buka tiap hari dong di jam kerja. Konsultan kami selalu siap untuk melayani konsultasi kanca muda wirausaha semua. Tuh, langsung ke sana. Salah satu contohnya adalah Mbak Salis ini udah berjalan 4 tahun dan sekarang karyawan ada berapa banyak Mbak? Sekarang sih tinggal 10, soalnya kan kalau dulu kan pas sebelum PPKM tuh masih ada banyak. Karena kita ada selama PPKM kan ada penurunan, jadi kita pangkas hampir 50% kita pangkas. Oke, jadi sangat terdampak ya. Iya, gitu jelas kan. itu. Kalau misalnya dari kelurahan sendiri supportnya seperti apa nih Pak? Untuk UKM yang terdampak ini seperti apa? Untuk kelurahan itu sendiri memang secara RPJM kami perlu diketahui, karena saya masih baru awal ini, baru 10 bulan di Pleret. Intinya kita memang mengusahakan masyarakat kami menjadi masyarakat yang smart people, menjadi masyarakat yang cerdas tetapi tetap religius. Nah, dari sini kita coba melakukan beberapa pelatihan. Salah satunya bagi yang berdampak pandemi itu untuk melakukan pelatihan digital marketing. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya dengan adanya HP yang ada di rumah, mungkin PPKM ya di rumah, kemudian dia bisa memarketkan barangnya, atau mungkin barangnya tonggone, atau mungkin nungkoni tonggone hanya dengan lewat medsos atau mungkin lewat marketplace atau yang lain sebagainya. Nah, ini sedang kita upayakan, kita mendata semua produk unggulan Pedukuhan yang nanti kita konsep, kita titip-titipkan di pariwisata, kemudian nanti juga kita gencorkan lewat influencer kami yang notabene tujuannya adalah membranding Pleret ini menjadi suatu kampung yang nanti lengkap dari mulai pariwisata, marketernya, kemudian produk unggulannya, yang tujuannya yang menjadi kelurahan mandiri budaya. Oke, luar biasa, dan ini cocok sekali dengan programnya dari Dinas Koperasi sebagai desapreneur ya Mbak ya, Ya, menumbuhkan wirausaha muda dari desa. Nah, kita bakal bahas seperti apa desapreneur di Pleret ini, seperti apa, kemudian perkembangan kedepannya seperti apa. Masih di Sidilan Sibakul Jajah Desa Milangkori, dan di sini suasananya ramai sekali Kanca Muda Jogja karena memang kita baru ada di tempat yang luar biasa. Kita di Taman Senjangelo Kanca Muda Jogja di Pungkuran ya Pak Anji. Ya, Pungkuran Pungkuran. Kanoman, Kelurahan Pleret. Ini sendiri udah berjalan berapa lama ini Pak? Untuk ini ya, Kanoman Padukuhannya Pungkuran. Ya. Ini baru berjalan kurang lebih 4 bulan. Tapi luar biasa, udah bagus nih Pak ini. Ya, alhamdulillah, karena semangat dari kawan-kawan kami, relawan-relawan pejuang, ya, pejuang pemersatu kelurahan ini untuk membangkitkan lagi UMKM, kemudian ekonomi. Karena di pemerintah kan prioritas sekarang untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Betul. Walaupun kita kemarin di awal hanya bisa mensupport dari dana desa sebesar kurang lebih 20 juta untuk
MCK atau apa ya, MCK mungkin ya. Nah ini tetapi mereka swadayanya luar biasa gitu. Iya, Ini semuanya hampir banyak swadaya. swadayanya, Pak. Iya, swadaya. Jadi kalau misalnya kamu kesini Kanca Muda ada tempat-tempat nongkrong, pondokan-pondokan yang memang dibuat unik gitu Kanca Muda. Jadi dan itu semua hasil dari swadaya masyarakat. Betul. Artinya kalau kita button up, pasti insya Allah banyak yang mensupport. Dan rasa memilikinya itu tinggi. Itu Benar. coba kita ciptakan di sini. Kita sama-sama yuk bangun desa. Kita buat tinggalan untuk kita dulu. Kita sudah melihat di sini ada tinggalan-tinggalan sejarah dari keraton. Masa kita nggak punya tinggalan untuk anak cucu kita? Nah ini salah satu tinggalan yang kita coba buat. Kita buat semacam wisata. Saya yakin wisata itu nggak pernah ada matinya. Betul. Gitu. Dan ini semangat ini sebenarnya sangat cocok sebagai desapreneur ya Mbak Ratna ya. Semangat masyarakat untuk bangkit gitu. Semangat dan komitmen. Semangat dan komitmen. Ya Iya udah, dong. siap belum Pak Lurah? Wah ini sangat komit ini. belum di ini sudah bilang komit. Saya lagi ini nanti. Kalau swadayanya seperti ini sudah pasti komit. Oke. Sudah terbukti ya Pak Lurah? Sudah terbukti. Sudah Tidak terbukti. 4 bulan dengan swadaya mereka mengumpulkan bantingan mulai dari 500.000, bantingan 5 juta. Lah gimana wong dia juga tidak mendapatkan hasil tapi mereka pejuang semua gitu. Oke. Artinya itu komit untuk membuat pleret ini maju itu salah satu komitmen gitu ya. Oke, tapi sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal komitmen dan semangat, ini memang udah semangat banget, udah komit banget. Tapi ada tantangan nggak sih Pak? Tantangan yang terbesar nih apa nih? Ya namanya di desa itu punya tantangan dalam bentuk sosial ya. Kita punya modal sosial yang luar biasa. Kita mungkin dengan keilmuan yang kewirausahaan yang dalam tanda kutip sosial juga. Kemudian kita butuh seorang pemimpin yang transformatif. Lah tantangan terbesar itu ya di sosial. Sosial itu bisa jadi kekuatan, bisa jadi mencelakakan gitu. Tergantung pengolahannya. Tergantung gimana. Ya, karena semua karakteristik yang terkait dengan sosial, mungkin orang berbuat baik itu pasti di kuping itu ada yang bilang ngopo kayak ngene-ngene dan seterusnya. Betul, Lah itu tantangan. Tetapi kalau itu bisa diolah itu mah bisa menjadi semangat yang luar biasa. Jadi pemicu. Betul, Semangat pemicu. gitu ya. Betul. Jadi itu seperti pisau bermata dua sosial itu. Ya bedanya kami dengan pemerintah ke atas kami itu adalah kita punya modal sosial yang bisa kita lakukan ya. Bisa kita langsung bertemu dengan masyarakat. Kalau mendapatkan dampak ya langsung ke masyarakatnya kalau kami. Langsung merasakan Iya masyarakat langsung sendiri misalkan langsung. dengan adanya ini kemudian sudah mulai muncul beberapa warung, kemudian muncul usaha-usaha seperti permainan. Ini kan artinya langsung ya. Jadi adanya pergerakan langsung menumbuhkan ekonomi. Nah dari sini pasti akan timbul semacam efeknya yang lain. Mungkin yang mungkin tidak ikut dulu tidak semangat kemudian melihat hasilnya kok pengen melu Tertarik. Saya juga udah mengingatkan sesuatu nanti kalau sudah ada uangnya pasti ada masalah. Betul. Dan semakin pohon itu tinggi, semakin banyak angin yang bertiup. Dan ini mulai sudah kita antisipasi, kita sudah membuat ADART untuk masalah yang seperti ini. Jadi insya Allah komit kita tinggi karena terbukti kita sudah menyusun ADART-nya. Kemudian insya Allah ini nanti akan kita besarkan menjadi satu unit usaha BUMDes. Wih, luar biasa. Gitu. Jadi semua wisata ini akan kita manajemen menjadi unit usahanya BUMDes. Oke, Ya. jadi sebenarnya dari segi peraturan sudah, kemudian dari segi SDM sudah mulai dipersiapkan, potensi udah ada. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin desa itu jadi desapreneur tuh syarat-syarat ini sudah memenuhi belum sih Mbak? Atau ada mungkin Ya. syarat lain? Oke, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai desapreneur kita ini ada pertimbangan-pertimbangan terkait potensi wilayah dan terkait lokasi gitu. Nah, Oke. potensi tadi sudah disebutkan, memang banyak sekali potensinya yang ada di Pleret, mulai dari SDM-nya, kemudian dari tempat wisatanya, kemudian budayanya juga tentunya. Terus kemudian ini kan terkait lokasi, apakah di lokasi tersebut merupakan lokasi kelurahan miskin atau merupakan desa budaya, desa wisata ataupun desa prima dan pertimbangan-pertimbangan lain yang akan kita asesmen kemudian seperti itu. Nah, kebetulan di Pleret ini sudah desa mandiri budaya Pak ya? Belum ya? Baru usaha menuju desa mandiri budaya. Oh, baru rintisan ya, Bu? Ya, Baru rintisan. Rintisan aja baru besok November ini dinilai. Tapi nggak masalah. Ini- Kita punya Mbak. Kita punya
arsitektur gaya Yogyakarta yang tidak dimiliki yang lainnya. Oke, Luar biasa. siap. Nah, menyambung lagi ya Mas Awan ya untuk yang bagaimana syarat untuk menjadi desapreneur selain yang sudah saya sebutkan lah tadi. Memang kalau untuk pleret karena tadi masih rintisan ya Pak ya. Jadi kita juga nanti akan semua potensi semua yang ada di sini akan kita asesmen kemudian. Jadi nanti hasil asesmennya bisa kita rangkum untuk nanti apakah bisa kita intervensi sebagai desapreneur di tahun 2022 mungkin seperti Oke, itu. jadi sebenarnya tahapannya apa aja sih Mbak? Pertama kita harus di asesmen dulu, kemudian harus apakah ada proposal atau tidak, atau seperti apa sebenarnya Ya. tahapan menjadi desapreneur itu? Oke, kalau untuk tahapan jadi desapreneur sendiri ya pertama kita akan melakukan identifikasi potensi di kelurahan atau lokasi Oke. yang akan kita intervensi sebagai desapreneur itu sendiri, baik potensi produk lokal, kemudian kualitasnya maupun potensi SDM untuk ditingkatkan kapasitasnya seperti itu. Kemudian melaksanakan sosialisasi kewirausahaan nanti tentunya kita lihat di sana seperti apa sih minat dari masyarakat di kelurahan itu sendiri yang akan kita bina menjadi Oke. desapreneur itu seperti apa gitu. Keinginannya seperti apa? Karena kan jiwa kewirausahaan itu tidak semua orang itu memiliki seperti Benar, itu. benar. Jadi kalau misalnya memang dari dalam dirinya sendiri itu tidak ingin kan mindset pekerja dengan mindset wirausaha itu berbeda, itu sangat berbeda. Jadi kita lihat nanti seperti apa dari SDM masyarakatnya itu sendiri. Kemudian setelah itu kita akan asesmen, kemudian kita akan pilihkan nanti akan diintervensi dengan desapreneur model apa. Kami desapreneur ini ada 4 model Mas Awan. Oke. Yang pertama kita pakai G2R, kemudian Blankon, Kaspak dan Gerilogi. Nah nanti kita akan lihat yang mana yang akan cocok untuk intervensi di desa itu sendiri. Oke, jadi itu disesuaikan dengan karakter desanya seperti apa? Yes. gitu. Tapi kalau ngelihat semangatnya Pak Lurah kayaknya Kita semangat sekali. Iya, karena ya wis melu turun gunung ini. Wong jadi trainernya Kaspak kok moco desanya belum bisa trainer. Jadi bocoran nih Kanca Muda sebenarnya Pak Lurah ini juga seorang trainer dalam digital marketing ya Pak Lurah ya? Iya, alhamdulillah kalau dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta sampai saat ini saya dosen tetap. Tapi saat ini saya cuti. Kemudian saya beberapa tahun diajak sama dinas Mbak Ratna ini menjadi trainer dari Kaspak gitu. Oke, nah ini potensi-potensinya luar biasa gitu. Pak Lurahnya juga potensinya luar biasa gitu. Dan salah satu UKM yang juga siap dikembangkan Mbak Salis ini juga sudah ekspor, sudah pelatihan digital marketing, pelatihan branding juga sudah pernah ikut di Dinas Koperasi ya Mbak ya? Iya, selalu ikut malah. Selalu ikut, rajin Iya. ikut gitu ya? Iya. Dan gimana dengan pengaruh ke omsetnya Mbak? Ada nggak pengaruhnya gitu? Kalau setelah join dan sebelum join Dinas Koperasi itu ada nggak gitu? Iya, jelas berbeda karena istilahnya kan kalau kita udah dapat pelatihan kan kita ada peningkatan kualitas juga kan di situ. Jadi memang ada peningkatannya seperti produk dan pengemasan itu juga sangat penting kan. Dari pengemasan itu kita mulai perbaiki dari pelatihan itu. Kemudian ya kita tahu ekspor, cara-cara ekspor juga dari pelatihan ini, makanya kita kemudian beranikan ekspor. Ternyata antusias juga di luar negeri sana gitu kan. Oke. Ya terus akhirnya ada pelatihan yang branding ini juga kita ikuti kayak gitu. Tapi ada nggak sih Mbak misalnya kendala ketika mengembangkan usaha di desa? Ada nggak sih kendala-kendala yang dihadapi gitu? Kan banyak yang enak di kota nih dari segi akses, dari segi segala macam. Tapi kalau Mbak Salis sendiri mengembangkan usahanya di Pleret ini ada kendala enggak? Jelas ada kendala kan, karena kan yang produk jadi saya ini kan lebih ke kerajinan gitu ya. Jadi Oke. tidak semua orang itu mampu gitu. Jadi kemarin kita juga udah latih beberapa orang yang istilahnya seperti ibu-ibu juga itu, daripada istilahnya nganggur di rumah kan kita coba latih. Tapi ternyata istilahnya kalau orang-orang desa itu kurang sabar gitu. Jadi ada kendalanya di situ. Makanya kita agak kesusahan untuk mencari SDM yang benar-benar sesuai dengan keinginan kita gitu. Oke, jadi mah kendalanya di sumber daya manusia yang Iya. untuk melakukan pembuatannya ya. Iya. Oke, tapi kalau dari segi pemasaran, dari segi akses bahan dan lain-lain tuh Kalau akses bahan memang kalau di Jogja khususnya itu kan tidak produksi utama kain ya. Jadi memang kita harus ke luar kayak gitu. Jadi online. Makanya kan lebih mahal, seperti itu sih kendalanya.
Oke, jadi kendalanya malah lebih ke sumber daya manusia yang Iya. untuk proses produksinya ini. Iya, untuk proses gitu. produksinya. Kalau misalnya dari masyarakat di Pleret sendiri Pak Lurah, ini keniatan untuk usaha, ini gimana sih Pak? Maksudnya dari segi usahanya itu kebanyakan bergerak di bidang apa gitu? Apakah kuliner kah atau fashion kah atau craft kah atau apa gitu jenisnya UKM itu? Oke, secara garis besar kita memang belum terlalu melihat ya. Tapi tadi kita coba lakukan kuesioner untuk menangkap beberapa pelaku UMKM. Dalam satu hari saya sudah dapat inputan 200 gitu ya. Dan di sini saya baca memang tadi keterbatasan di SDM ini sedang kita lakukan. Makanya Pleret ini harus kita jalankan untuk membuat suatu real besar, yaitu dalam bentuk visi ke depan. Pleret ini akan menjadi desa digital yang mandiri, berbudaya, sejahtera, dan agamis. Nah, komponen-komponen ini akan menunjang salah satunya adalah SDM masyarakat itu sendiri. Ya, dari sini pelaku UMKM rata-rata memang belum kita manage ya, belum kita manage. Karena apa? Karena tadi ya, carane wong Jawa niku wong desa. Wong desa itu nyambut gawe kadang-kadang tidak ada manajemennya. Contoh, mungkin nandur pari. Nandur pari itu di sawah cilik ya pengennya kadang-kadang yang pinggir itu nandur sikik dhewe, yang tengah menjadi susah nandur. Nah, ini menjadi masalah itu sendiri, masalah tersendiri. Karena apa? Karena mungkin belum teredukasi. Kalau saya tanya bagaimana petani gitu ya misalnya, selalu rugi kok nandur. Lah karena suka ngoten. Lah termasuk usaha yang lain seperti seperti UMKM itu rata-rata hobi. Nah, kalau sudah hobi kan sak ketemu nih. Ya. Iya, betul. Saat ketemu nih, kemudian lah nanti dengan adanya peningkatan SDM dengan manajemen, saya yakin akan menghasilkan sesuatu yang lebih spektakuler lah daripada kalau kita hanya sekedar jalan ke hobi bakulan, hobi apa-apa. Termasuk karakteristik anak muda kan sekarang semua bakulan. Benar. Artinya dia juga pelaku UMKM yang notabene perlu kita bimbing supaya potensi mereka itu bisa mengangkat dan bisa nyetrum, kalau bahasanya nyetrum tonggo teparo nih, seperti semangatnya Desapreneur, menumbuhkan jiwa berusaha untuk lingkungan sekitarnya. Jadi sebenarnya Pak Lurah sendiri sekarang sudah mendata nih Pak, sedang mendata potensi-potensi UKM yang di Pleret nih kebanyakan apa dan lain-lain. Ini sekarang dalam proses mendata untuk menuju ke desa digital tadi Nje. Betul, ini sedang kita data ulang karena saya tidak yakin dengan data yang dari Dukcapil. Datanya masih wira swasta, dan pertanyaannya wira swastanya apa gitu kan, dan seterusnya baru kita petakan. Ini lewat Pak RT kami, saya lakukan pendataan, kita sudah print out kan, saya tanya sampai omsetnya, kemudian ini akan dipakai untuk strategi ya, strategi bagaimana langkah kita untuk membangun Pleret ini ke depan. Oke, betul sekali, karena memang akhirnya butuh master plan yang besar, dan kadang-kadang KTP kan memang kita cetak KTP beberapa tahun yang lalu masih karyawan swasta, kena pandemi terus dipecat, mungkin buka usaha dan itu mungkin belum terdata oleh dinas gitu. Betul, Jadi betul. dari Pak Lurah berusaha mendata sedetail mungkin, serinci mungkin, sehingga potensi-potensi yang ada itu bisa tergali dengan baik gitu. Dan kalau ngomongin soal desa digital, tadi Pak Lurah sedang pengen menggali potensi dan pengen menjadikan Desapreneur ini menjadi desa digital, dan ini sebenarnya sudah ditangkap oleh Dinas Koperasi lewat banyak sekali program, salah satunya adalah Sibakul ya Mbak ya. Iya. Sibakul ini sendiri adalah market hub atau seperti apa sih Mbak? Mungkin kaca muda yang baru tahu, baru dengerin, pengen tahu Sibakul ini apa sih sebenarnya gitu. Kalau Sibakul itu sendiri merupakan sistem pembinaan pelaku usaha yang ada di Jogja seperti itu. Awalnya Sibakul ini merupakan pendataan UMKM. Jadi UMKM ini kan dinamikanya itu sangat cepat sekali ya. Kadang sekarang dia usaha makanan, besok dia sudah ganti usaha lagi. Nah, itu perlu kita dalami di sana untuk pendataan, sehingga nanti pada saat kita mau melakukan intervensi dalam bentuk pelatihan itu kita tidak salah sasaran seperti itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, kami menambahkan menu dari aplikasi Sibakul itu sendiri melalui menu Market Hub free ongkir. Nah, untuk UMKM yang sudah produknya sudah lolos kurasi di Market Hub, nanti produknya bisa display di sana seperti marketplace. Kemudian masyarakat luas bisa memesan, nanti ongkirnya Dinas Koperasi yang bayar seperti itu. Oke, jadi nanti kamu bisa kirim ke luar negeri juga nanti dapat subsidi. Ada. Jadi untuk pengirimannya itu tidak
hanya sebatas wilayah Jogja, tapi kita juga sudah keluar kota dan keluar negeri seperti itu. Nah, tuh kaca muda, buat kamu yang sekarang mungkin punya usaha di rumah terus pengen mengeluaskan pasar gitu, ikutan Sibakul gitu. Sibakul ini cara ikutannya gampang. Mbak Salis juga pernah ikutan, sudah ikutan ya Mbak ya? Iya. Gimana Mbak? Daftarnya Sibakul susah nggak sih? Enggak sih, cuman daftar online aja, nanti udah langsung bisa dapat nomor ID-nya itu. Tinggal butuh NIK doang, Ya, daftar, KTP-nya. udah gitu ya. Tapi Ya. manfaatnya apa nih Mbak yang dirasakan ketika ikut Sibakul? Yang jelas kita jadi dapat banyak pelatihan itu, makanya jadi ada peningkatan kualitas barang kita, produk kita seperti itu. Oke, karena memang akhirnya dari Sibakul kita jadi tahu, oke, Dinas Koperasi jadi tahu ini usahanya apa. Iya. Terus jadi klasifikasinya tahu nggih. Jenis usahanya, kemudian peningkatan usahanya seperti apa, karena ketika mendaftar di Sibakul itu sendiri, UMKM ini diharapkan untuk selalu mengupdate kondisinya secara mandiri. Seperti pertama, setelah mengikuti pelatihan, kita sudah pernah mengikuti pelatihan mungkin peningkatan kapasitas produk. Selanjutnya mengikuti pelatihan promosi atau pemasaran. Oke. Terus mungkin mengikuti juga pelatihan bisnis plan, itu diharapkan sudah diupdate secara mandiri di aplikasi Sibakul, agar ketika nanti Dinas Koperasi akan melaksanakan pembinaan itu tidak double-double, nanti dia nggak ikut lagi dengan judul yang sama. Itu sudah semua sudah terdaftar, dan juga ini tujuannya untuk pemerataan juga bagi UMKM lain yang belum mendapatkan pembinaan. Oke, jadi sebenarnya kalau dari Dinas Koperasi sendiri itu ada klasifikasi, ada kelas-kelas ya? Iya. Oh, ini UKM ini klasifikasi apa? Klasifikasi apa, dan pelatihannya juga disesuaikan gitu. Pelatihannya disesuaikan. Kita ada kurikulum sendiri untuk UMKM kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kita sebut kelas seperti itu ya Mas ya, karena kita punya kriteria sendiri untuk UMKM ini. Jadi ketika UMKM mendaftar Sibakul, tadi belum dijelaskan ya, untuk mendaftar Sibakul kita masuk di alamat sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Nah, kemudian mengisikan NIK, nama, alamat, jenis usaha, dan sebagainya. Setelah itu beranjak ke ada kuesioner yang perlu diisi oleh UMKM. Jadi mulai dari omsetnya berapa, asetnya berapa, apakah sudah melakukan pemasaran online atau belum, legalitasnya apa saja yang dipunyai, kemudian nanti untuk sudah pernah melakukan pengiriman keluar kota atau belum, misalnya seperti itu. Nah, itu juga kemampuan seperti itu dilihat dan akan dijadikan scoring untuk menentukan dia masuk di kelas berapa. Oke, jadi berarti akhirnya ketika kamu pengen daftar Sibakul dan ada pertanyaan, jawab sejujur mungkin ya? Iya, betul. Karena itu sebenarnya jadi menentukan kamu tuh cocoknya dapat pelatihan apa aja. Iya, gitu kan? jangan sampai nanti omsetnya sebenarnya udah tinggi tapi kan ada kekhawatiran tersendiri ya biasanya nanti kena UMKM pajak itu. nih, aku kena Iya, pajak segala gitu. macam kayak gitu kan. Itu seharusnya dijawab dengan jujur saja, supaya kita juga sudah bisa memberikan fasilitas yang cocok untuk UMKM itu sendiri. Nanti omsetnya udah banyak, udah melakukan pemasaran ke luar negeri, tapi dia ngisinya tak sedikit-sedikitin deh omsetnya, nanti aku kena pajak kayak gini. Padahal untuk UMKM yang sudah pernah ekspor dan sudah bisa mengirim ke luar negeri pun kita ada fasilitas. Jadi subsidi pengiriman ke luar negeri seperti itu kan sayang kalau betul, iya, malah nggak dapat apa yang seharusnya didapat gitu kan. Dan nanti begitu ikutan kelasnya sebenarnya kamu udah nggak di kelas itu, jadi kayak orang kelas 6 tapi belajarnya di kelas 1, bosen ya Pak ya? Iya. Begitu juga sebaliknya, ketika dia seharusnya kelas 1 dia masuknya di kelas 2 atau kelas 3 kan akhirnya nggak nyambung gitu, nggak bisa nututi seperti itu. Oh betul. Pak Lurah, kalau misalnya melihat potensi UKM di Pleret sendiri, ada berapa banyak sih UKM yang sudah seperti Mbak Salis nih, yang kualitasnya udah luar biasa gitu? Untuk UMKM di wilayah Pleret yang lebih paham sebenarnya Mbak Salis ini, karena dia punya grup tersendiri di UMKM. Dan kami dari pemerintah kelurahan baru mencoba mengeksplor ya, karena memang noto alon-alon ya. Betul. Kita mulai mendata, kita menggali potensi. Kemudian ini Mbak Salis ini juga tak pasrai ini sesuai. Bencana tak pasrai. Mbak yo golek-golek UKM yang nanti bisa berjuang bareng. Artinya nek digaduk-gadukke, contoh atu kacang tekan Bringharjo ternyata ming tanggane dhewe, nanti dengan konsep yang kita coba kita sinkronkan dengan pemerintah. Kok nek searching ming cukup WA ning gone website ning gone WA-ne pemerintah kelurahan, nanti sudah dibalesi nek atu kacang ning kono wae. Tinggal ngeklik iso chatting lewat WA. Jadi kita coba sesimpel mungkin menawarkan produk-produk. Nek dulu
takon barang kan takon ning CA kae ya reti kacang nggone ning ndi. Nah, sekarang Betul. kita menyediakan sarana baru. Pertama nanti seperti si bakul ini untuk pencarian barang. Nek iso tunggu tanggane wae lah, ngoten. Kalau itu nanti ekonomi sudah bergeliat, nukon-nukoni di antar tetangga, di situ sudah terdaftar kalau di situ si bakul ya, kalau kita nanti di pasar Pleret, ngoten. Oke, Nah, oke. itu nanti juga akan sinkron dengan si bakul. Besok kita pengen kerjasama nih sama dengan Mbak Ratna ini. Nah, iso barang nih Pleret itu tinggal sinkron ning si bakul wis metu ning kono misalnya. Kemudian nanti kita sinkronkan dengan marketplace yang lain atau kebalikannya, dari punyanya Mbak Ratna nanti ada API yang bisa kita akses untuk ini loh, ternyata UMKM ning Pleret ini ya. Karena apa? Karena kadang-kadang nek data pemerintah itu ono apa sesuk kira-kira ngono kuwi. Nah, itu dilematisnya kita ya. Iya, biasanya kalau di lapisan masyarakat tuh ketika didatangin Pak Lurah, didatangin Pak Duko, Pak RT masih tanya, aku dapat bantuan nggak Pak nanti gitu ya. Tapi sebenarnya yang pengen dituju bukan bantuannya, tapi bagaimana desa itu bisa mandiri ya Pak ya. Kalau bisa mandiri sendiri, berdiri di Betul. kaki sendiri tanpa ya harus selalu berharap bantuan gitu. Betul, termasuk kita ini kan di Undang-Undang 6 itu dimanjakan dengan dana desa. Saya tidak tahu kalau besok ada perubahan Undang-Undang 6 nasibnya bagaimana. Sehingga dari sekarang PAD kita genjot, kita manage yang nanti sesuai dengan filosofi membangun desa itu kan BUMDes. Betul. Sehingga pelaku-pelaku UMKM ini juga pengennya saya payungi dengan BUMDes. BUMDes itu apa? BUMDes itu hanya wadah. Siapa pelakunya? Individu atau kelompok masyarakat. Nah, dengan adanya payung BUMDes ini nanti kan ada istilahnya ya cara bahasane memberikan PAD kepada masyarakat yang lain ya lewat pemerintah kelurahan yang notabene nanti untuk membangun desane dhewe. Lah, contoh bahasane begini. Indonesia akan maju ketika provinsi-provinsi di Indonesia itu maju. Provinsi daerah istimewa maju itu ketika 4 kabupaten dan 1 kota madya di Yogyakarta ini maju. Kemudian Kabupaten Bantul maju itu kalau ada 17 kapanewon itu maju semua. Kapanewon Pleret maju itu kalau ada 5 kalurahan di Kapanewon Pleret ini maju ya. Kalau kalurahan Pleret maju dan kalurahan yang lain maju, otomatis Indonesia akan maju dengan sendirinya. Sehingga pembangunan dari desa ini akan otomatis ya memajukan Indonesia. Dan ternyata 74% kalau nggak salah itu yang membangun Indonesia itu dari desa. Oke. Dari swadaya masyarakat, pembangunan yang ada di desa. Desa itu kayak semen aja sudah di jalan. Coba di betul. pemerintah agak atas kayak semen ora ono tenaga kan yang mungkin nggak jadi. Itu bedanya. Lah, filosofi ini akan kita coba kembangkan termasuk di UMKM. Biar apa menumbuhkan tolong penulung untuk ini yo barangmu ben kayak gini dijual ben payu. Dipoto kayak gini. Lah ini sedang kita upayakan bersama dengan nanti ya teman-teman UMKM seperti Mbak Salis dan kawan-kawan. Oke, jadi bagaimana akhirnya mikrokosmos itu berpengaruh ke makrokosmos gitu kan, Cah Muda. Lingkungan terkecil dari diri kita itu ternyata juga berdampak ke lingkungan yang besar bahkan negara ya Mas ya. Luar biasa itu gitu. Dan kalau dari UKM tadi Pak Lurah ngendikan Mbak Salis nih yang tahu nih. Ini udah ada grup sendiri nih di Pleret ini Mbak. Iya, ada. Kebanyakan nih UKM-nya apa Mbak yang bergabung di grup itu? Kebanyakan sih pada geraknya di bidang kuliner kayak gitu. Cuman kalau untuk yang udah banyak yang ekspor itu kerajinan. Oh, seperti kerajinan. itu. Kerajinan Iya. dalam bentuk apa biasanya nih Mbak yang Ada ekspor? kerajinan bambu, kemudian kayu itu juga ada. Bahkan gamelan juga ada kita ini. Oh, ada gamelan juga. Iya, kerajinan pembuatan gamelan itu ada. Oh, luar biasa ya. Wow, potensinya luar biasa kan Cah Muda Jogja. Dan ini kalau misalnya mau cek di web di kelurahan ada nggak? Ada, ini semua sudah digali oleh Pok Darwis. Kenapa kok saya sampaikan Mbak Salis. Mbak Salis itu karena Mbak Salis itu bajunya banyak, pelaku UMKM, Pok Darwis, kelompok sadar wisata yang saya minta bantu kami untuk menggali potensi di kelurahan dari UMKM-nya, dari budayanya, dari macam-macamnya, bahkan beliau kan penulis jadi alhamdulillah gitu. Luar biasa ini. Jadi multi saya talenta diuntungkan. Memang mohon maaf dari pemerintah kelurahan ini memang belum mendata secara detail, tapi insya Allah ini baru kita lakukan perbaikan karena apapun yang kita lakukan pasti berdasarkan data. Betul, Kalau betul. gitu. Tapi memang 10 bulan itu saya belum lama gitu ya. Artinya lenoto-noto ya masih cara bahasanya ngencengke sekrup-sekrupe sih kayak. Betul, masih membangun pondasinya ini dulu Betul, nih Pak pondasinya ya. kita Nanti 5 bangun. tahun ke depan mau bergerak seperti apa? Ya. Harapannya Pleret 5 tahun ke depan seperti apa nih?
Pleret ke depan insya Allah menjadi kelurahan yang mandiri, tetap berbudaya, artinya budaya yang tadi dengan peninggalan-peninggalan sejarahnya kita angkat. Pleret itu pernah mengalami masa kejayaan waktu itu. Di buku-buku sejarah juga disebutkan bahwa Sultan Agung itu mengalami masa kejayaan di Mataram Islam itu. Betul. Di Pleret. Kemudian dari situ, dari potensi budaya kita kemas ya, dari pelaku-pelaku wisata, kemudian ada Polda, ada desa wisata, kita packaging untuk apa? Untuk kemarin pelaku budaya itu tidak tanda kutip tidak bisa dijual, nanti insya Allah bisa dipaketkan wisata. Nek ingin nari, ya memang sekedar nari, sesok nari orang yang nyemplungi kotak misalnya dan seterusnya. Nah ini insya Allah nanti dengan seperti itu Pleret akan bergeliat, kemudian tujuan akhirnya pasti mensejahterakan masyarakat. Nek wis masyarakat iso golek maem dhewe, iso sejahtera, itu tugas kita selaku pemerintah Kelurahan Pleret ya sudah istilahnya ya seperti tugas negara, mensejahterakan masyarakat sudah terpenuhi. Berhasil gitu ya Pak? Iya, tujuannya pasti ke sana arahnya. Dan memang tadi Pak Lurah bilang kalau misalnya mau dibuat paket-paket gitu, paket-paket wisata gitu. Karena memang ada rencana nggak sih Pak ke depan mau membangun wisata yang lain di daerah pinggiran sungai atau mungkin memanfaatkan situs-situs, ada rencana nggak dalam waktu dekat nih? Ini sudah direncanakan, alhamdulillah sudah dibantu oleh Disbud untuk membangun yang namanya Gerbang Pleret. Oke. Gerbang Pleret ini ada bangunan mulai untuk kantor dari desa wisata, kemudian co-working space, ada audiovisual. Jadi besok kalau ke Pleret itu ke Gerbang Pleret dulu, di sebelahnya kantor kelurahan. Di situ bangunannya berarsitektur gaya Yogyakarta yang saat ini didanai oleh dana keistimewaan mendapatkan 1,5 miliar. Insya Allah ke depan disempurnakan di tahun 2022 dan di situ akan menjadi seperti hubnya Pleret. Okay. Kalau berkunjung di Pleret, ke gerbangnya dulu, melihat apa saja di Pleret, di sana akan ditayangkan, maka di situ akan ada paket-paket yang nantinya akan mulai dari produk unggulannya juga kita pajang di sana, tapi hanya beberapa ya. Produk unggulannya itu nanti akan kita antar ke pedukuhan-pedukuhan yang melaksanakan kerajinannya. Oh, gitu. Jadi di sana itu hanya contoh-contohnya. Oh, saya pengen sinau nyetak botol, ada. Bahkan mau paket berapa hari dengan ngobongi 5 dino ya ono. Ya. Okay. Kita komplit, kita data semua dan itu akan kita kemas dalam bentuk menu digital yang nanti disajikan di Gerbang Pleret. Oh, jadi Gerbang Pleret itu satu tempat di mana kamu bisa tahu apa aja yang ada di sini, potensinya apa. Betul. Terus aku pengen ngambil wisatanya apa aja. Betul. Terus nanti ada galerinya juga di situ. Iya, betul. Oh, rumah buat semua potensi yang ada di Pleret. Betul. Ya, itu gerbangnya. Artinya di Pleret itu akan coba kita resume, kita tonjolkan di Gerbang Pleret. Cara menonjolkannya lewat audiovisual. Artinya kita tontonkan filmnya, kita berikan contoh-contoh yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, kalau ada yang ke sana mau pengen apa, mau belajar, mau beli oleh-oleh, mau melihat bagaimana membuat produk unggulan, itu nanti akan kita contohkan semua di sana. Dan kita siapkan juga tergotnya, kemudian nanti berkeliling di Pleret itu lewat andong. Kita juga banyak masyarakat yang andong gitu ya. Jadi Gerbang Pleret ini insya Allah akan selesai di Agustus 2022. Wih, luar biasa. Kita tunggu Kancah Muda Jogja. Gimana nih? Saya pengen Pak merasakan nanti diundang ya Jeronimo ya Pak. Oh siap. Insya Allah ngarso dalam ya, insya Allah juga siap untuk meresmikan. Luar biasa sekali nih Kancah Muda, luar biasa. Dan sebenarnya masih banyak yang pengen dibahas tapi nggak kerasa waktu udah habis. Mbak Ratna, Mbak Salis, Pak Lurah, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol banyak di sini Kancah Muda. Yang penasaran seperti apa Pleret dan keistimewaannya, udah langsung main ke sini aja Kancah Muda. Banyak situs-situs yang bisa kamu datengin, banyak tempat-tempat wisata yang bisa kamu datengin juga di sini. Pokoknya kamu tinggal googling aja Pleret. Kalau misalnya makan sate, habis makan sate jangan makan sate doang ya Pak ya. Iya. Terus juga datang ke tempat-tempat wisata dekat sini, Ji. Betul. Semua informasi ada di pleret.id. Oh, pleret.id itu dia tadi Kancah Muda. Oke. Terima kasih banyak Ibu, sekali lagi Mbak Pak. Terima kasih banyak. Ketemu lagi di Sidilan episode berikutnya Kancah Muda Jogja, yang pasti acara ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi UKM DIY dan didukung oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta Kancah Muda. Awan pamit, love Jogja and UN. Bye bye.